Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dan kita akan membahas tentang theopreneurship pra penciptaan, Bapak Saudara. Nah, apa itu theopreneurship pra penciptaan, Bapak Saudara? Nah, kita tahu bahwa Allah itu kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada dengan seluruh malaikat penghuni surga. Betul ya Bapak Saudara ya. Jadi sebelum dunia ini ada, satu titik di mana waktu Tuhan menciptakan manusia itu Allah sudah ada Bapak Saudara. Nah, di sana itu ada pujian dan penyembahan dinaikkan oleh seluruh malaikat kepada Allah. Nah, di sana juga ada sosok istimewa yang bernama siapa? Lucifer. Yang awalnya adalah pemimpin malaikat tertinggi yang memimpin seluruh penghuni surga untuk menyembah Allah. Jadi ada Lucifer di sana, penghulu malaikat yang menyembah ini di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yehezkiel 28 ayat 11 sampai dengan 29 mengatakan begini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab ini menurut para tafsir Alkitab, kisah ini mempunyai makna terselubung, yaitu sedang menceritakan keadaan Lucifer sebelum dan sesudah kejatuhannya, Bapak Saudara. Nah, di ayat di atas di ayat di atas berkata bahwa Lucifer adalah malaikat yang sempurna, penuh hikmat yang maha indah. Ia ditugaskan untuk berjaga di dekat keruk atau di gunung kudus Allah yang menggambarkan pemimpin penyembahan yang dinaikkan kepada Allah. Sampai pada suatu ketika ia memberontak kepada Allah. Nah, dalam berontak ini digambarkan dalam kitab Yesaya ya, ayat 14, Yesaya pasal 14, ayat 13-14 itu saya kutip ayat-ayatnya itu. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha kuasa. Nah, Bapak Saudara, menurut Warren Wiersbe mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 13-14 merupakan bukti pemberontakan Lucifer kepada Allah dengan apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Waktu dia hendak menyamai yang maha tinggi, itu merupakan bukti Lucifer dia memberontak. Nah, kemudian selanjutnya di pasal tersebut dijelaskan bahwa karena pemberontakan Lucifer maka ia dihukum, Saudara. Karena ia hendak menyamai yang maha tinggi, ia memberontak dan akhirnya dihukum dan dibuang ke dunia orang mati. Jadi akibat dia memberontak ini, dia dibuang ke dunia orang mati. Kemudian Chris Manusama mengatakan begini bahwa Lucifer diciptakan dengan segala keindahannya untuk melayani Allah yang maha tinggi. Dengan karunia yang ia miliki, bahkan Chris Manusama mengatakan langkahnya saja itu menghasilkan suara musik yang indah untuk memuji Allah. Tetapi sayangnya dengan keindahan dan kesempurnaan Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Ia memberontak dan akhirnya apa? Ia dibuang oleh Allah. Dia dibuang ke dunia orang mati. Kemudian Chris Manusama melanjutkan begini bahwa ketika Lucifer dibuang, Lucifer berpikir bahwa sudah tidak ada lagi malaikat seperti dirinya yang begitu sempurna yang bisa menyembah Allah. Wow, dia berpikir bahwa nggak ada lagi yang bisa menyembah Allah karena dia sudah dibuang nih. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah Allah sebagai theopreneur agung mulai merencanakan dan mulai menciptakan ciptaan yang lain yang segambar dan serupa dengan Allah untuk menggantikan Lucifer. Wow, jadi waktu Lucifer memberontak, situlah Allah sebagai theopreneur. Dia mulai merancangkan bahwa, kamu sudah saya buang, tapi ingat, saya akan membuat pengganti yang bisa menyembah aku. Satu yang membuat orang yang bisa bersekutu dengan saya. Chris Manusama melanjutkan, ketika Lucifer memberontak, Allah sendiri mengotori tangannya dengan mengambil tanah dan membentuk manusia dan mengebuskan nafas kepada manusia, dan manusia itu hidup sehingga manusia bisa bersekutu dengan Allah. Menggantikan Lucifer telah memberontak dan dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi waktu Lucifer memberontak,
Allah mulai mencari, Allah mulai merencanakan untuk menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan untuk mengganti posisi Lucifer. Itu merupakan karya teoprenernya Allah. Allah sebagai teopreneur agung yang menciptakan manusia untuk mengganti Lucifer, untuk bisa bersekutu dengan Allah. Jadi kesimpulannya, teopreneurship ini sudah ada sebelum penciptaan, yaitu ketika Allah menggantikan posisi Lucifer, malaikat yang paling indah dan sempurna, yang menjadi pemimpin pujian, memimpin seluruh penghuni surga untuk bersekutu dengan Allah yang maha tinggi, yang melakukan pemberontakan. Allah sebagai teopreneur agung menciptakan ciptaan yang serupa dan segambar dengan dia, sehingga bisa bersekutu intim untuk menggantikan Lucifer. Ya Bapak Saudara, jadi demikian teopreneurship pra penciptaan atau proyek ilahi pra penciptaan, yaitu Allah menggantikan posisi Lucifer dengan menciptakan manusia yang serupa dengan Allah. Untuk apa? Bersekutu, menggantikan Lucifer. Tuhan Yesus memberkati.